ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. الرحمن هذا الذي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن والاه. أما بعد. Qala musanniful kitab rahimahullah. Asaniyatu wal arba'una as-sidqir lirrusli alaihimus salatu wassalam. Fi jami'i aqwalihim as-salisatu wal arba'una al-amanatu ay ismatihim minal wuqu'i fi muharramin aw fi makruhin. Ar-rabi'atu wal arba'un tabligh ma umiru bitablighihi li khalqi. Al-khamisatu wal arba'un al-fatanah. Wa hadhihi al-arba'ah yatajibu lahum alaihimus salatu wassalam, bima'na annahu la yatasawwaru fil aqli adamuha. Para jamaah, kita melanjutkan ada akidah yang ke 42 dari 41 akidah yang sudah kita uraikan itu adalah berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 20 sifat kebalikan daripada sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian yang tidak wajib, tidak mustahil, yaitu adalah empat puluh satu. Jadi 41 itu berkenaan dengan wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Dan sedangkan akidah yang ke-42 itu adalah mensifati sifat Rasul, menerangkan tentang sifat-sifat para Rasul. Pertama adalah siddiq bagi para Rasul alaihimus salatu wassalam, benar. Apa yang namanya benar itu adalah khabar mutabiqul lil waqi' namanya. Yang disebut benar itu adalah omongan yang cocok dengan kenyataan. Di apa omongannya itu semuanya cocok dengan kenyataan. Fi jami'i aqwalihim, di dalam semua omongannya. Jadi omongan-omongan semua para Rasul itu cocok dengan kenyataan.
Kemudian akidah yang ke-43, al-amanah. Siddiq, amanah ini adalah sifat para rasul. Kalau siddiq ini adalah membicarakan tentang siddiq itu mengatakan, menerangkan tentang benarnya di dalam omongannya, sedangkan pada amanah itu adalah bermakna ismah, terpeliharanya para rasul itu dari melakukan atau dari terjadinya perbuatan yang terlarang atau makruh. Jadi tidak melakukan sesuatu atau terpeliharanya perbuatan para rasul itu dari semua perbuatan yang terlarang, baik itu terlarang yang berat maupun larangan yang berat maupun kecil. Larangan yang berat itu disebut namanya haram. Larangan yang kecil itu disebut namanya makruh. Jadi, tidaklah para rasul itu tersentuh kebohongan omongannya, dan pula tidak pernah tersentuh melakukan kesalahan besar maupun kecil di dalam perbuatannya. Kemudian qaid yang ke-44, tabligh, menyampaikan, ma umiru bitablighi, apa-apa yang diperintah menyampaikan, li khalqi, bagi seluruh makhluk. Kemudian yang ke-45, al-fatonah, cerdas atau lipat. Akalnya para rasul itu semua lipat. Lipat itu tidak seperti akal-akal kita, tidak seperti akal manusia biasa. Maka inilah 44 itu adalah wajib bagi seluruh para rasul, persifatan siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Bimana annahu, dalam artinya wajib di sini, annahu la yatasawwaru fil aqli adamuhum. La yatasawwaru fil aqli adamuha. Tidaklah didapati atau tergambar di dalam akal tidak adanya salah satu sifat yang 4. Diwajib adanya sifat yang ke-4 itu artinya tidaklah ditemukan oleh akal, tidak adanya sifat yang 4. Nah, itu ya taqaful iman ala ma'rifati dzalika. Terkandungnya iman seseorang itu adalah mengetahui daripada sifat yang wajib bagi rasul yang 4 itu. Percaya itu tergantung dari salah satu sifat yang ke-4. Semua sifat 4 itu menjadi, artinya mamanya tidak adanya salah satu sifat yang 4, maka tidak bisa dikatakan percaya. Mamanya Nabi kok bohong misalnya ya, maka tidak bisa dipercaya. Apa ada orang yang mau percaya kalau orang itu bohong? Ya. Pokoknya tidak adanya salah satu sifat yang 4 itu tidak bakalan itu bisa dipercaya sebagai seorang rasul. Jadi hilangnya salah satu sifat yang 4, ya hilang pula sifat kerasulan. Namanya bukan rasul.
Umpamanya pernah bohong, ya bukan Rasul. Pernah melakukan kesalahan, ya bukan Rasul. Menyembunyikan apa yang diperintah, ya bukan Rasul. Goblok, ya juga bukan Rasul. Jadi 4 sifat ini tergantung orang itu. Dengan wajibnya 4 sifat ini orang percaya. Itu namanya risalah namanya. Yutawafau lima ala ma'rifati dzalika ala al-khilaf baina sanusi wa ghairihi. Kemudian wa yastahilu alaihimus salatu wassalam, dan mustahil bagi para rasul. Mustahilnya adalah kebalikan dari 4 sifat tersebut. Jadi kebalikan sifat yang keempat itu tadi bohong, khianat, terusan al-kitman, ma'umiru bitabligh, kemudian jahlun. Jadi mustahil, artinya para rasul itu bersifatan bohong. Mustahil para rasul itu bersifatan khianat bi fi'li muharram, melakukan sesuatu larangan yang besar maupun larangan yang ringan. Wal kitman, dan menyembunyikan lisya'in bagi sesuatu mimma umiru dari apa-apa yang diperintahkan bitablighi, menyampaikannya. Kemudian yang keempat, mustahil bagi rasul itu baladah. Maka keempat sifat itu mustahil bagi para rasul seluruhnya. Artinya annahu la yatasawwu fil akli wujuduha. Artinya sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal adanya sifat 4 tersebut. Wa yatawaqqaful iman ala ma'rifatiha, dan terkandung iman itu pula atas mengetahuinya daripada sifat yang keempat. Jadi tidak tahu salah satu daripada sifat yang keempat, ya tidak disebut orang itu beriman. Taunya Rasul bagaimana? Harus tahu taunya Rasul bersifat 4, wajibnya 4, mustahilnya juga 4. Alamat taqaddam bahaditis wa al-bar'un, akidah dan ini tercakup ada 9 akidah yang ada pada diri para rasul. Jadi 49. Kemudian watamamul khamsin, dan sempurna ya, akidah yang artinya seluruhnya sempurna itu ada 50 aqaid. Yang isinya yang terakhir artinya menyempurnakan dari 49 jadi berapa? Kalau menyempurnakan dari 49 jadi 50. Adalah jawazu wuqu'il a'radil basyariyah, adalah kebolehan jawaz. Jawaz itu dari jaiz, jawaz itu sifatnya perkara yang jaiz bagi para rasul. Jadi beberapa sifat yang jaiz bagi para rasul adalah wuku' a'radil basyariyah, tertimpanya sifat kemanusiaan. Allati la tuaddi ila naqsin, sifat kemanusiaan tertimpa bagi wadah Rasul, akan tetapi tidaklah sifat kemanusiaan yang mengurangi derajat kemuliaannya fi maratibihimul aliyah. Jadi sifat kemanusiaan yang mana sifat manusia yang tidak mengurangi sifat kemuliaan bagi para rasul seluruhnya. Ini kita biar cepat khatam aja ya. Pasalnya selesai ini kita insyaallah membaca kitab Kifayatul Alam selesai pada mudah-mudahan malam ini selesai, besok bisa khatam ya. Kalau sekarang ini nggak selesai ya khataman nanti malam Senin ya. Yan wa dalilu
dan yang membuktikan wujubus sidqi alaihimus salatu wassalam, yang menjadikan pembuktian wajibnya persifatan siddiq bagi para rasul. Apa buktinya para rasul itu benar, bukti akal ini? Itu annahum, sesungguhnya bagi para rasul. Lau di sini adalah mana mustahil begitu ya. Launya bimana mustahil, diambil dari mustahilnya. Seandainya kazabu, seandainya para rasul itu berbohong, seandainya para rasul itu pernah bohong sekali saja, tulakana khabarullahi ta'ala kadziban, pasti khabarnya Allah itu bohong. Karena apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah beritanya Allah Ta'ala. Jadi seandainya rasul itu bohong, ya apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala itu bohong. Alasannya, li'anna Allah Ta'ala sadaqa da'wahum lirisalati bidharil mu'jizat ala aidihim. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul itu dengan menunjukkan mukjizat fi aidihim, yang mengiringi para rasul seluruhnya. Jadi seluruh para rasul itu diiringi oleh mukjizat, disertai mukjizat, karena mukjizat ini sebagai tanda pembuktian dari Allah Ta'ala berupa khabarnya. Allah Ta'ala memberikan berita atau khabar kebenaran para rasul itu adalah disertai dengan mukjizat. Ditampaknya mukjizat bagi para rasul itu adalah sebagai apa? Sebagai pembuktian dari Allah Ta'ala. Nazilatun manzilah qauli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yubalighu anni, sebagaimana diberitakan oleh Ta'ala membenarkan hambanya di dalam semua apa yang disampaikan itu semua dari Allah Ta'ala. Karena para rasul itu semuanya membawa beritanya Allah Ta'ala. Apa yang diomongkan oleh, apa yang diberitakan oleh rasul itu berita dari Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala memberikan bukti bahwa itu adalah utusannya dengan menghadirkan mukjizat atau mengiringi mukjizat pada seluruh para rasul. Penjelasannya begini. Wa tawdihu anna rasula idza ata qaumuhu. Jadi sungguh para rasul itu ketika datang pada kaumnya, anna rasula idza ata qaumahu. Jadi semua para rasul ketika datang kepada kaumnya itu semua mengatakan begini, qala ana rasulu ilaikum minallah. Jadi para rasul itu ketika datang pada kaum dia mengatakan bahwa saya adalah utusan dari Allah, diutus kepada kalian. Dia semua mengatakan saya adalah utusan Tuhan. Nah terus waqalu, kaum itu akan mengatakan ma dalilu ala risalatika, apa pembuktian kamu itu adalah seorang utusan. Nah di sini waqala lahum, berkatalah para rasul kepada kaum itu, kamu ingin bukti apa? Karena yang namanya mukjizat ini sebuah tantangan lah. Yang namanya mukjizat itu sebuah tantangan untuk membuktikan kebenaran dia adalah seorang rasul. Ente ingin bukti apa kalau
artinya kamu ingin bukti apa untuk membenarkan saya ini adalah utusan Allah? Ya coba, kalau kamu betul-betul utusan Allah, buktikan insyiqaqul qamar namanya ya, atau insyiqaqil jabal misalnya, pecahnya gunung atau pecahnya, terbelahnya bulan. Nah, ini maka ketika permintaan kaum itu untuk pembuktian kerasulannya, coba kalau kamu betul-betul rasul, belah bulan ini, kamu belah coba, atau pecahkan gunung ini. Fa idza qalu lahu u'ta bima qalat, maka ketika kaum itu mengatakan demikian, Allah Ta'ala mendatangkan, Allah Ta'ala menjadikan bulan atau gunung itu terbelah. Gunung itu hancur atau bulan itu terbelah. Yang demikian itu Isqallahul jabal inda qaulihi mil mazkurah adalah tasdiqan li da'wah risalah. Ya Allah Ta'ala membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul dengan apa? Dengan terbelahnya bulan, dengan terhancurnya gunung, kemudian dikembalikan seperti semula, bulan yang dibelah dikembalikan seperti semula, itu semata-mata untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh para Rasul. Oh iya benar, kalau dia itu adalah seorang Rasul, buktinya apa? Apa yang kita minta, Allah Ta'ala membenarkan apa yang disampaikan. Bukannya membelah bulan itu adalah Rasul. Itu yang membelah bulan adalah Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala membuktikan atau memberikan tanda bahwa itu adalah utusannya. Jadi tidak ada alasan bagi kaum yang kedatangan para Rasul itu tidak percaya, itu nggak ada alasan. Apa yang jadi buktinya dikasih permintaannya kaum, apa kamu minta apa untuk membuktikan bahwa dia adalah utusannya? Ya Allah Ta'ala membuktikan kerasulan dari para Rasul seluruhnya dengan adanya mukjizat. Jadi inilah namanya khobarnya Allah Ta'ala membenarkan apa yang disampaikan oleh para Rasul bahwa itu adalah utusannya. Nanti tasqallahu ta'ala al-jabala najul manzilah qaulu ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Maka falau kana rasul kadziban lakana hadzal khabar kadziban, maka seandainya adanya Rasul itu bohong, maka adanya berita tersebut itu juga bohong. Wal kizbu alaihi ta'ala, dan bohong bagi Allah Ta'ala itu muhal. Jadi seandainya para Rasul itu bohong, niscaya apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, berita itu adalah bohong lah. Bohong bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Fa'idan tafa'anhumul kizbu, maka ketika tiadanya kebohongan bagi para Rasul, sabatalahum siddiq. Jadi apabila sudah tidak ditemukan kebohongan bagi para Rasul, maka tetap menetapkan, akal ini menetapkan para Rasul itu bersifatan siddiq. Nih, jadi orang mengaku Rasul itu membawa bukti kebenaran. Yang terutama adalah mukjizat. Mengaku Rasul,
banyak orang ngaku Rasul kan. Jadi Rasul itu ada pengakuan yang benar, ada pengakuan yang bohong, yang mengatakan di sini Rasul palsu. Rasul palsu itu Rasul tidak bisa menunjukkan mukjizat. Tanya ente ngaku Rasul itu apa buktinya? Terus bingung udahlah. Ya. Tapi begitu juga ya ada orang aja yang percaya, tapi bagi yang paham Rasul akan selalu menanyakan pembuktian. Kayak umpamanya orang tahu-tahu datang orang masuk ke Marunda misalnya ngaku saya ini utusannya presiden gitulah ya. Ya akan ditanya lah, kamu diutus presiden apa buktinya? Nah, kalau orang itu bisa membuktikan begini, ya nanti jam 2 siang presiden akan datang ke sini, misalnya begitu ya. Buktinya apa? Nanti saja jam 2 siang presiden akan datang ke sini. Nah, akhirnya ya, Pana pingin tahu buktinya dia ini adalah seorang utusan presiden apa bukan? Nunggu nggak kira-kira? Nunggu datangnya nanti sampai jam 2 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh utusan presiden tersebut. Ternyata jam 2 itu presiden datang. Datangnya presiden itu untuk membenarkan apa yang disampaikan, dia adalah utusannya. Jadi apa yang dikhabarkan benar. Padahal di sini tidak berurusan. Kamu percaya dia adalah utusan, tidak percaya juga dia utusan, nggak ngurangin daripada sifat hidupnya. Itu barang benar kan begitu ya. Kayak kita ngomong itu benar-benar emas misalnya. Dites ya emas, nggak dites juga emas. Tapi karena ingin tahu benar apa enggak ini emas, itu kan butuh ada pengetesan apa enggak? Ada, digesek itu di batu apa ya. Orang ahli emas mesti tahu akan emas, tahu ngetesnya emas. Lah orang yang tahu ahli Rasul, ya tentu ngetesnya juga sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, itu sebagai pembuktian apa? Pembuktian kebenaran bahwa dia adalah utusan. Nah, Allah Ta'ala membuktikan kebenaran apa yang diutusnya adalah mengiringi dengan mukjizat. Apa yang disebut mukjizat? Itu adalah amrun khariqul adah, perkara sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Di orang-orang yang berpegang pada hukum biasa, artinya saya pernah peristiwa ya, ketika Sayyidina Muhammad SAW dimintai bukti oleh bangsa Mekah, penduduk kota Mekah. Karena pertama dia menyampaikan kerasulan bahwa dia itu adalah seorang rasul di kota Mekah. Kalau orang-orang yang ahli kitab itu sudah tahu kerasulan Nabi Muhammad SAW itu belajar dari pendeta-pendeta yang lain, seperti kitab-kitab Samawi lah. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu menyampaikan dirinya adalah seorang utusan, nah, orang-orang yang berpegang para penginjil ya, itu sudah tahu. Ya, usia Nabi Muhammad pada usia umur 12 tahun. Nabi Muhammad diajak oleh pamannya yang mengasuh mau menuju ke Syam. Sebab nah terus ketemulah pamannya Abu Thalib itu pada seorang pendeta yang namanya Bukhairah. Pendeta Bukhairah. Lalu pendeta Bukhairah ini bertemu dengan anak
kecil umur 12 tahun dilihat alisnya, dilihat semua potongan-potongan fisiknya pas semua, tanda-tanda yang ada pada kitab yang dipegang sama dia. Ini sudah tidak bakal meleset. Ini adalah Rasul. Yang tahu Rasul ini adalah orang-orang yang memegang kitab, yang belajar dari guru-gurunya. Kalau kita ngomong kiai lah, kiai itu akan tahu jadi apa yang disampaikan itu kalau kita kiai ya, kiainya tahu ini Rasul. Tapi yang tahu Rasul, kiai itu tahu Rasul dari belajar apa enggak sih? Jadi enggak perlu bukti, enggak. Karena dia sudah megangin belajar dari guru-gurunya. Nah, setelah dilihat semua tanda-tanda yang ada pada dirinya, tanya itu pendeta Buhairah kepada pamannya, kepada pamannya Abu Thalib. Nah, pertanyaan itu, dialognya begini, itu anak yang kamu bawa itu siapa? Kata Abu Thalib, ini adalah anak saya. Aduh sayang. Tanya lagi, ini yang kamu bawa itu anaknya siapa? Anak saya, aduh sayang. Kok anak ente gitu? Sampai 3 kali. Lah Abu Thalib penasaran, sebenarnya ada apa ente nanya terus sampai 3 kali ngomong sial amat jadi anak ente gitu. Enggak, ini benar ini. Enggak. Dia adalah anak saudara saya, dia adalah anak saudara saya dan dia yatim. Ah, pas. Jangan kamu teruskan perjalanan kamu. Karena kalau kamu teruskan, niscaya kamu ini anaknya akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tahu bahwa ini adalah seorang Rasul. Tahu dari mana? Tahu dari kitab yang dia ada pada tangan dia. Karena semua Rasul-Rasul sebelumnya itu mengajarkan akan datang nanti seorang Rasul setelahku. Ciri-cirinya begini, tandanya ini semua ada di dalam kitab-kitab Taurat dan kitab Injil, semua ada. Setelah tahu begitu, bergegas akhirnya Abu Thalib menggagalkan tujuan dagangnya ke kota Syam, pulang dia. Nah, Abu Thalib sudah menangani bahwa ini yang diajak, ini yang diurus ini adalah seorang Rasul. Nah, itu bagi orang-orang ahli kitab, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dulu, artinya belajar dari guru-gurunya. Lah yang tidak belajar, nah orang Arab kan nggak ada yang pegang kitab, orang Arab itu orang ummi, ya kan? Hanya Nabi Muhammad itu mengentaskan 3 perkara yang dimiliki oleh orang Arab. Apa saja? Mengentaskan kebodohan. Yang tadi mereka orang Arab itu wis jahil, ummi lagi, sudah bodoh, buta huruf lagi. Itu diajari ilmu oleh Nabi dari bodoh menjadi pinter. Kemudian melarat. Nah, itu paling bagaimana enggak orang hidup di gurun pasir. Apa sih yang didapati, tanaman apa yang hidup di padang pasir? Tanahnya gersang. Di mana negara, daerah yang tanahnya gersang, melarat apa kaya? Mesti itu disebut negara yang miskin. Nah, di situ mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan. Itu salah satu mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Terus ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada penduduk kota Mekah yang mereka tidak diajarkan sebagaimana orang-orang belajar dari kiai-kiainya, mereka minta bukti. Kalau ente memang Rasul, apa buktinya? Nah, Nabi Muhammad kata-kata bahwa ente minta bukti apa? Oh,
buktikan kalau kamu betul-betul Rasul, kamu itu bulan terbelah. Belah, kamu sanggup gak membelah bulan itu? Kalau kamu betul-betul seorang Rasul. Jadi Muhammad mengatakan, ya kalau memang kamu ingin bukti demikian, nanti tunggu bulan itu sempurna. Bulan sempurna itu maknanya purnama. Nanti pada kumpul semua di Gunung Uhud. Apa di Jabal apa sih? Jabal Nur ya. Di Jabal pokoknya di gunung lah. Gunungnya ada di kota Mekah lah. Sudah gitu saja. Lah akhirnya penduduk kota Makkah pada nunggu nanti bulan sempurna. Pengen bukti tersebut. Setelah bulan sudah sempurna, lah coba kamu buktikan sekarang. Dengan telunjuknya Nabi Muhammad mengarahkan ke bulan tersebut. Dibelah itu pakai telunjuknya. Akhirnya bulan itu betul-betul menjadi dua. Bulan terbelah menjadi dua. Ditaruh satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Sudah, kok bisa kata dia. Ini buktinya kan. Allah Ta'ala membelah bulan. Bulan dijadikan dua, Allah Ta'ala ya sanggup lah Allah Ta'ala itu dengan kudrat dan irodahnya ya. Ya yang bikin bundar dan juga dia bisa bikin persegi, dia bisa bikin kotak. Nah, terus udah ya terbelah, yuk kembalikan lagi seperti semula. Akhirnya bulan itu dikembalikan lagi seperti semula. Dan ini kemudian bulan itu kembali seperti semula, bulat lagi. Seandainya nggak dimintain ya bundar, sekarang bulan adanya sebelah doang. Nah, dengan bukti itu mereka mengakui, oh iya betul, bahwa ente betul-betul utusan Allah. Nah, di situ maknanya adalah Allah Ta'ala membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Tidak bisa mengelak, tidak bisa mengatakan ente bohong, karena setelah membuktikan apa yang ada bukti-bukti yang luar biasa. Nah, maka ada yang demikian, fayakunu kizbur lirusli, itu muhalan. Maka dengan begitu adanya bohong bagi Rasul itu muhal. Nah, maka ketika tidak adanya bagi mereka itu kebohongan, sabatalahum sidku, maka menyetapkan hukum benar, dia adalah utusan. Kemudian wa amadalul amanah, dan apapun yang membuktikan sifat amanahnya para Rasul, artinya ismatihim zahiran wa batinan, terpeliharanya bagi para Rasul tidak melakukan kesalahan besar maupun kecil, zahir maupun batin. Artinya min muharram wa makruh annahum law khanu, bahwa sesungguhnya para Rasul semua, seandainya para Rasul itu khanu, berkhianat, biirtikabi muharram wa makruh, dengan melakukan perbuatan yang terlarang baik itu besar maupun kecil, lakunna ma'murina bimisli ma yaf'alunahu. Nah, tentu kami semua akan melakukan apa yang dijalankan oleh para Rasul. Seandainya Rasul itu melakukan suatu pekerjaan yang terlarang, maka akan diperintahkan kita mengikuti orang yang melakukan pekerjaan terlarang.
wala yasihu, maka tidak sahlah antuk marobi muharramin au makruhin, maka tidak salah kita diperintah mengikuti orang yang melakukan kesalahan. Jadi seandainya para rasul itu melakukan sebuah tindakan kesalahan, niscaya sama dengan Allah Ta'ala memerintahkan kita melakukan sesuatu perbuatan yang salah. Jadi mengikuti orang yang melakukan kesalahan. Nah yang demikian itu muhal. Alasannya apa? Li'anna Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memerintah melakukan sebuah kemungkaran. Jadi seandainya para rasul itu melakukan sesuatu yang salah, sama dengan kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala perintah kepada kita mengikuti orang yang salah. Apa demikian? Bahwa Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu yang mungkar. Mungkar itu perbuatan yang salah. Nah, kita seluruhnya diperintah mengikuti apa yang dilakukan oleh para rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, seandainya kamu itu betul-betul orang yang berharap ridho dari Allah, maka ikutilah apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh para rasul. Jadi seandainya para rasul itu melakukan kesalahan, ini saya sama dengan kita menganggap Allah Ta'ala perintah kita mengikuti orang yang salah. Apa itu? Ya mustahil. Alasannya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada perintah satupun yang merintah untuk melakukan sebuah kemungkaran. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Maka jelaslah fatayan annahum lam yaf'alu, maka jelaslah bahwa sesungguhnya para rasul itu tidaklah melakukan perbuatan ila ta'ah, kecuali perbuatan yang ta'ah, imma wajib au mandub. Adapun perbuatan taat itu adalah wajib atau sunnah. Jadi tidaklah diperlakukan oleh para rasul itu pekerjaan apa yang dilakukan rasul. Rasul itu melakukan pekerjaan cuma dua. Kalau enggak wajib, sunnah. Lah yang tidak dilakukan oleh rasul, sebaliknya dari wajib dan sunnah. Imma wajib atau mandubah. Wala tadkhulu af'alahum mubahah. Dan tidak memasukkan perbuatan para rasul itu perbuatan yang mubah. Perbuatan yang mubah itu perbuatan yang tidak diperintah maupun dilarang. Karena apa yang dilakukan rasul itu semua perbuatannya diperintah. Maka apa yang dilakukan rasul itu tidak keluar daripada wajib ataupun sunnah. Nah kalau mubah tidak. Karena mubah itu boleh dilakukan oleh umat tapi tidak pernah dilakukan oleh para rasul. Karena mubah itu bukan sesuatu yang diperintah maupun dilarang. Wala tadkhulu af'alahum mubahat li'annahum idza fa'alul mubah yakunu li bayanil jawaz. Karena sesungguhnya para rasul apabila melakukan suatu perbuatan mubah, adanya melakukan perbuatan mubah itu li bayanil jawaz saja, untuk membuktikan kebolehan. Mamanya ada mengatakan mubah. Nah, mubah itu pernah dilakukan oleh rasul, begitu ya. Oh, itu merupakan hanya kebolehan saja. Jadi bukan wajib maupun sunnah. Seperti rasul makan, gitu kan ya. Wajib nggak rasul makan? Ya enggak. Karena makan, minum itu adalah perbuatan mubah. Kemudian wa amma dalil tabligh. Dan adapun pembuktian dalilnya tabligh.
Fali annahum, maka sesungguhnya bagi para rasul itu, lau katamu, seandainya para rasul itu menyembunyikan perintah ataupun larangan, atau membunyikan perintah ataupun larangan, tentu lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Tentu kami semua diperintah untuk menyembunyikan perintah atau menyembunyikan ilmu syariat. Diperintah untuk disembunyikan. Karena apa? Nabinya menyembunyikan, maka umatnya diperintah menyembunyikan apa? Menyembunyikan ilmu nafi' atau ilmu yang manfaat berupa perintah. Wala yasihu antakattamal ilmi, maka tidak sah bila menaktimal ilma, tidak sah bila menyembunyikan sebuah ilmu. Li'annahu katimahu mal'unun, karena menyembunyikan ilmu itu mal'un. Orang menyembunyikan ilmu nafi' itu mal'un, diancam. Ya mustahil ya. Ya, Nabi kok menyembunyikan ilmu yang manfaat. Apabila Nabi menyembunyikan ilmu yang manfaat, maka tentu umatnya diperintah menyembunyikan ilmu yang manfaat. Nah, menyembunyikan ilmu yang manfaat itu hukumnya mal'un. Maka hasilnya fatayanu, maka jelaslah annahum la yaktumu, tidaklah para rasul itu menyembunyikan ilmu yang manfaat. Dan mustahilnya para rasul itu menyembunyikan ilmu yang manfaat, maka menetapkan hukum ini lahumu tablek. Lahum bagi para rasul itu bersifatan tablek. Kalau tidak bersifatan tablek, ya menyembunyikan ilmu. Hingga ada satu hadis mengatakan adalah balighu anni walau ayat, sampaikanlah apa-apa yang dariku walaupun satu ayat. Maknanya adalah wala taktumu anni walau ayat, begitu. Dari sisi mukhalafahnya, janganlah kamu sembunyikan apa-apa yang dariku walaupun satu ayat. Maknanya apa? Suruh menyampaikan semuanya, bukan suruh menyampaikan satu ayat saja. Nanti Al-Quran cuma satu ayat. Semua apa yang dari Rasul diperintah disampaikan oleh umat seluruhnya, semuanya, jangan ada yang disembunyikan. Karena menyembunyikan ilmu itu mal'un. Kemudian wa amma dalil fatonah, dan apapun pembuktian fatonah, artinya al-hadkulahum, artinya cerdas bagi para rasul itu alaihi wassalatu wassalam, fali annahum lau intafat anhumul fatonah, seandainya para rasul itu, maka sesungguhnya para rasul seandainya tidak adanya bagi para rasul itu sifat fatonah, tentu lama qadaru anyuqimu hujjah al-hismi, tentu tidak mampu bagi rasul itu ada menyampaikan hujjah terhadap musuh-musuhnya. Akan tetapi iqamatil hujjah minhum ala hismi dalun alaihil Qur'an fi ghairi mawadhi. Jadi akan tetapi ya, berdirinya hujjah dari para rasul itu kepada musuhnya ada di dalam dalilnya Al-Qur'an. Jadi itu menunjukkan apa? Min ghairi mawadhi iqamatil hujjah la takunu illa minal fatun. Itu menunjukkan kecerdasan bagi para rasul. Jadi rasul itu menghujai musuh-musuhnya yang ada di dalam Al-Quran. Ya, menghujai para raja-raja, menghujai orang-orang ulama-ulama, seluruh ulama-ulama dari ahli kitab. Ya, tidak ada yang mampu berhujah kepada mereka mengalahkan hujahnya para rasul. Bagi mereka tidak ada yang mampu mengalahkan hujah para rasul. Itu menunjukkan apa? Fatonahnya. Nah, seandainya rasul tidak fatonah, mana mampu berhujah kepada raja-raja, ya, pada pembesar-pembesar raja,
kaum bangsawan, kaum ulama, kalau apa itu semua patah, semua hujah kepada para rasul. Apalagi ya, raja itu pasti punya juru penasehat, punya apa sajalah. Itu semuanya tumbang dengan hujahnya para rasul. Kemudian wa amma dalilu jawazil uqul arulil basyariyah bihim, dan apapun pembuktian bolehnya tertimpa sifat kemanusiaan bagi para rasul. Jadi, sifat kemanusiaan yang boleh terjadi bagi para rasul. Tentu ada sifat kemanusiaan yang tidak boleh terjadi tidak boleh terjadi bagi para rasul. Para rasul itu adalah manusia yang mana namanya manusia ya punya sifat kemanusiaan. Wa ma dalil jawaz wuqul alul basyariyah bihim, para rasul semua tertimpa sifat kemanusiaan. Itu maknanya apa? Bahwa rasul itu tidaklah bersifat Tuhan, begitulah ya. Sifat a'rad. Bahwa rasul itu tidak mempunyai sifat Tuhan. Basyariyah menunjukkan bahwa rasul itu tidak punya sifat malaikah. Jadi, rasul itu bukan malaikah. Rasul itu bukan Tuhan, karena rasul punya sifat a'rad. Basyariyah, rasul itu bukan bangsa malaikat, adalah bangsa manusia. Fali annahum, maka sesungguhnya bagi para rasul semua, la yazaluna yatarakuna fil martabati aliyah, karena bagi para rasul tidaklah terjadi sifat-sifat yang mengurangi kemuliaannya. Jadi sifat-sifat kemanusiaannya mengurangi derajat kemuliaan. Jadi fi martabatil aliyah, seperti wawukuil amrod, seperti terjadinya sakit bihim masalan. Nah, bolehnya terjadi sakit bagi para rasul. Itu contoh ya. Itu adalah ziyadatun fi maratibul aliyah. Terjadinya sakit bagi para rasul, manusia biasa, ya umat, boleh terjadi sakit enggak? Jadi sakit yang tertimpa bagi para rasul ya boleh tertimpa juga bagi manusia yang lain. Tapi sakit yang tertimpa bagi manusia yang lain itu tidak tertimpa bagi para rasul. Di apa yang tertimpa sifat kemanusiaan bagi para rasul ya boleh terjadi sifat itu bagi manusia-manusia umatnya. Tapi seperti sifat yang tertimpa bagi umatnya seperti sakit yang ada pada umatnya ya tidak boleh sama dengan sakit yang ada bagi para rasul. Terus apa untungnya rasul dikasih sakit, begitu hikmahnya apa Allah Ta'ala menjadikan rasul itu sakit? Itu adalah ziyadatun fi maratibihimul aliyah, menjadi tambahnya naiknya pangkat bagi para rasul, nambahi derajat kemuliaannya. Artinya di sini nambahi pahalanya. Para rasul itu ketika Nabi itu, para rasul itu terkena sakit, itu jadi naik pangkat. Ini bagi para rasul itu namanya naik pangkat. Jadi rasul itu ada sakitnya, ada sehatnya. Lah sehatnya bagi para rasul itu menunjukkan naik pangkat. Bukan naik kelas tapi naik pangkat. Jadi para wali-wali pun apabila terkena sakit itu naik pangkat.
Kalau orang biasa cere-cere ya, kayak kita itu kalau sakit namanya apa? Naik kelas apa naik apa turun apa naik pangkat? Naik kelas namanya lagi belajar. Belajar jadi umat, bukan wali, bukan rasul, kok naik pangkat lah, pangkatnya apa? Pangkat tuh kalau sudah seorang petugas lah, jenderal naik ujian jenderal naik pangkat. Nah ini jenderal bukan bukan rakyat jelata kok naik pangkat. Ya namanya naik kelas, paling tidak naik kelas tuh. Bukul amrod ya, fihi masalah itu ziyadatun fi maratibihimul aliyah, itu menjadi tambahnya naik pangkat, niat martabat atau pangkat ya. Para pangkatnya naik itu para rasul ditimpa itu. Wali ajli ayatasalliya bihim ghairihim, dan juga berarahnya agar menjadi contoh sabar. Jadi menjadi contoh kesabaran kepada selainnya, menjadi satu sabar pada para wali-walinya, umatnya, kan gitu ya. Jadi menjadi contoh sebuah kesabaran yang tertimpa bagi para rasul. Orang yang tertimpa musibah itu diuji kesabarannya apa bukan itu? Apa orang tertimpa musibah itu artinya di sini bukan tanpa ujian-ujian. Ya. Orang mau naik pangkat, orang-orang besar kalau mau naik pangkat itu ada ujiannya berupa sakit. Dan juga menjadi hiburan, menjadi contoh kesabaran bagi selainnya para rasul. Siapa? Yaitu tadi para wali-wali, diuji kesabarannya dengan sakit. Kalau rasul itu diuji kesabarannya naik pangkat, para wali-wali diuji kesabarannya naik pangkat. Maka wa yu'raful aqlu ya, diketahui oleh orang yang berakal, anna dunya laisat darul jaza. Kalau orang lagi diuji sakit, umatnya itu beritahu bahwa dunia ini bukan tempat pembalasan. Jadi ada litasali umuri dunia, mamanya untuk melihat bahwa ini adalah urusan di dunia, karena dunia ini bukan darul jaza, bukan tempat pembalasan. Sementara adalah tadi darul imtihan, tempat ujian. Ya namanya ujian ini kan ada ujiannya para wali, ada ujian umat, ada ujian para nabi, karena dunia ini bukan tempat pembalasan bagi para nabi dan para wali. Adalah darul imtihan. Nah, dunia ini laisat darul jaza li ahbabihi, karena dunia ini bukan tempat pembalasan bagi kekasih-kekasih Allah. Karena laukana darul jaza li ahbabihi, seandainya dunia ini sebagai tempat pembalasan bagi kekasih-kekasih Allah, tempat pembalasan para wali, tempat pembalasan para rasul, tentu lama asabahu syai'in, tidaklah dapat bagian apa-apa, semuanya tidak dapat bagian. Ya. Namanya sudah dunia ini tempat pembalasan para rasul, dunia ini tempat pembalasan para wali, maka lain-lainnya dapat apa, ya kan? Ya nggak dapat apa-apa. Apalagi orang kafir dapat kenikmatan, dapat kemuliaan, sama sekali tidak dapat apa-apa. Karena sudah diambil, dijadikan upah bagi para rasul dan dijadikan upah bagi para wali-walinya. Dan selainnya wali, selain rasul dapat apa sih? Karena pahala terbesar sudah diambil oleh para rasul dan para wali-walinya. Yang lainnya nggak dapat apa-apa seandainya dunia ini darul jaza. Akan tetapi dunia ini bukan tempat pembalasan.
li Allahumma sayyidina Muhammad SAW wa ahli baiti ajmain. Wa qad tamat khamsuna akidah, maka selesailah ya 50 akidah bi adillatiha dengan dalilnya itu. Walinadzkura laka syai'an mimma yajibu itaqatuhu minal umuril ladzi, dan akan disampaikan lagi padamu sesuatu dari perkara-perkara yang menjadi i'tiqad, dari perkara-perkara yang mana adalah adillatnya sam'iyah, yang menjadikan dalil sam'iyah, dalil syar'i. Jadi nanti akan disampaikan i'tiqad yang selebihnya daripada 50 itu yang dengan dalil-dalil syar'i. Fa'lam, maka kamu ketahui annahu yajibul iman, bahwa sesungguhnya wajib menjadi keimanan, bi anna lin nabiyina sallallahu alaihi wasallam haudon, bahwa bagi nabi itu diberikan oleh Ta'ala haud. Jadi Allah Ta'ala memberikan haud atau telaga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wal jahlu bikaunihi ba'da sirat au qablahu, artinya tidak tahu apakah haud itu adanya setelah sirat atau sebelum sirat. Nama haud itu ada diberikan kepada Nabi, apakah diberikan haud itu setelah sirat meniti jembatan atau sebelum meniti jembatan. Jadi tidak tahulah. Kemudian la yadhuru taraduhul khalaik yaumal qiyamah wa huwa ghairul kausal ladzi huwa nahrun fil jannah. Jadi semua makhluk pada hari kiamat ya, itu selain daripada kausar itu ada telaga yang namanya haud. Kalau kausar itu adalah nahrun fil jannah, telaga di surga namanya kausar. Lah kalau haud itu apakah haud itu di luar surga? Jadi ketika manusia dibangkitkan, ya, jin dan manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, itu menemui namanya haud. Haud itu telaga yang dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diberikan, dijariahkan kepada umatnya. Itu adalah namanya haud, dan wajib kita mengimani adanya haud, karena haud ini adanya haud ataupun tadi telaga selain daripada kausar ini adalah ada di dalam beberapa keterangan-keterangan hadis sallallahu alaihi wasallam ya. Itu dalilnya adalah syar'i semuanya, bukan dalil akli tapi dalil sama'i namanya. Kemudian wa mimma yajibu itiqaduhu, dan dari perkara yang wajib menjadi itiqad lagi, bahwa sesungguhnya annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad yashfa'u yaumil qiyamah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu memberikan syafaat pada hari kiamat bi faslil qadha, di dalam tempat kepastian. Qadha itu sebuah tempat yang apa? Kepastian. Hina tawaqafun nas wa yatamanunal insiraf walau nar wa yashfa'u fi insirafihi minal mawaqif wa hadhihi syafa'ah muhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi akidah bagi kita semua pada hari dipercaya bahwa ada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW itu pada hari faslul qadha, pada hari ya perhitungan. Itu adalah adanya syafaat. Kemudian wa mimma i'tiqaduhu wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan sebagian perkara yang wajib diiktikadkan anal wuku'a fil kabair, bahwa sesungguhnya tertimpanya orang itu dosa besar itu ghairul kafir. Jadi ghairu mukaffir. Jadi orang tertimpa kesalahan besar, melakukan suatu dosa besar itu bukan kafir, bukan. Ghairu mukafir, tidak dikafirkan. Karena dikafirkan itu sesuatu yang berlawanan dengan iman, bukan berlawanan dengan amal. Kalau amal
sedosa apapun, sebesar apapun kesalahan itu tidak sampai dikafirkan oleh syariah. Tidak, dengan pendapatnya orang-orang apa namanya, yang mengkafirkan orang berbuat dosa besar itu kafir. Bagi Ahlussunnah tidak dikafirkan orang berbuat itu maksiat, kabair namanya, bukan kafir, dosa besar. Itu. Ghairu mukafir. Wala yujibul kufru wa tajibu taubah. Walaupun tidak itu disebut kafir, tapi wajib bagi mereka tobat halan ketika melakukan kesalahan besar, sadar, ya wajib tobat seketika itu. Tapi kalau kafir kan bukan tobat. Tobatnya orang kafir ya harus makrifat, harus mengetahui keimanan. Kalau tobatnya orang melakukan kesalahan besar, itu tidak sampai kafir, tapi harus tobat dari melakukan kesalahan yang besar. Nanti watajibu taubah halan minaz zambi, dan wajib tobat seketika itu dari kesalahan. Walau shaghirah, walaupun dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar, itu alal mu'tamad atau pendapat yang kuat fiha di dalamnya. Wala tanqadul taubah ya'uduhu ila zambi bal yajibu bi hadza zambi taubatan jadidah. Kemudian wajibu ala syahsin, kewajiban bagi seseorang ayajtanibal kibar wal hasad wal ghibah, dan wajib bagi seseorang hendak menghindari kesombongan dan hasud, wan namimah, atau namimah itu menggosip, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, anna abwabas sama hijaban, sesungguhnya pintu-pintu langit itu hijaban, artinya tertutup, yuradduna a'mal ahlil kibir, tertutup bagi amalannya orang-orang yang sombong. Jadi pintu-pintu langit di sini bukan langit yang kelihatan mata ya, langit ghaibah, itu tertutup untuk orang-orang yang sombong. Terus tertutup bagi orang yang hasud, tertutup juga pada orang-orang ahli namimah. Kecuali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu semua sudah kita baca. Wa yajibu aidon ayat rukan namimah, dan wajib pula hendak meninggalkan namimah. Wa ya sa'yu bainan nas ala wajhil insan li'annahu warada la yadkhulul jannah fatabiwatil ala wajhil akasid kasid li annahu wardayatul jannah kota bifatil qaf wa tasydidut ta min fawqi ba'daha alif wa akhiru hatta mustaq min fawqi aidan wa mahalu ma taqaddam min hurmatil hasadan lam takunu ni'mah hasilatun lil mahsud alal fujur wal ajaz tamanni zawalu ni'mah anhu wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dha min irtikabil kabair yu'adzibu walau wahidan, dan sebagian yang wajib menjadi i'tikad bahwa sesungguhnya sebagian daripada tertimpanya dosa-dosa itu adalah disiksa walaupun kecil. Dosa kecil itu pun tersiksa, apalagi dosa yang besar. Kemudian khatimatun, selesainya kita akan membicarakan terakhir itu insyaallah besok pada malam terakhir
ya akan membicarakan apa arti iman secara lughatil mutlaqut tasdiq insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana atarafna bi annana karafna wa annana asyrafna 'alal adha wa tub 'alaina taubah sili kulli haubah wastur lana al-'aurati wa amini ra'ati birli walidina rabbi wa wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba ajiratin asuba wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wajudan manna biktisabin minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli sulin sallallahu wa salam rabbi